Kebo Iwa dikalahkan Gajah Mada karena ungkap rahasia kesaktian. Tokoh Kebo Iwa sudah tidak asing lagi di masyarakat Bali. Diceritakan pasangan suami istri Sri Aryo Karangbuncing dari perkawinan yang sudah lama tidak memiliki keturunan. Akhirnya beliau melakukan kaul atau sesangi di Pura Pusah Gaduh Belah Batu. Istrinya mesesangi jika kelak memiliki keturunan, maka dia akan memberikan makan sebanyak-banyak apapun yang dia mau. Dia akan ladeni. Akhirnya lahirlah bayi laki-laki besar, tidak seperti lazimnya pada bayi lainnya. Bayi ini kemudian dinamakan Kebo Iwa. Makannya rakus, bertambah setiap hari. Pertumbuhannya pun cepat. Oleh karenanya, akhirnya orang tuanya tidak mampu memberikan makan. Sehingga masyarakat ikut memberikan makan. Akan tetapi, karena badannya besar, ia pun mampu bekerja berat yang tidak mampu dilakukan orang biasa. Ia banyak membuat sumur ukuran besar, bendungan, irigasi, membangun pura untuk kepentingan masyarakat. Kemampuannya dalam bela diri tidak diragukan. Badannya yang berotot, sehingga Kebo Iwa juga dijuluki Kalung Singkal dan Ikebu Taruna karena belum kawin. Karena kekuatannya, maka Raja Bidahulu waktu itu, Sri Astasura Ratna Bumi Banten, atau juga disebut dengan Sri Tapolung, memanggilnya ke istana melalui Senopati Pasung Grigis. Akhirnya beliau menjadi patih kesayangan. Untuk menjaga keamanan kerajaan, beliau rajin bertapa. Pertapaannya ada di Gua Garba yang sekarang ada di Pejeng. Di sana juga ada tempat untuk mengukur kemampuan kanuragannya, yang mana sekarang tempat itu disebut dengan Pura Ukur. Kemampuan dan kesaktian Kebo Iwa terdengar sampai di tanah Jawa, yaitu kerajaan Majapahit, di mana waktu itu Gajah Mada dengan sumpah kelapanya dengan Raja Tribuana Tunggadewi bercita-cita menyatukan Nusantara. Maka dikirimlah telik sani atau mata-mata ke Bali untuk mengetahui kemampuan dari Kebo Iwa. Karena cinta dan kekuatannya, Kebo Iwa pada Raja Tanah Bali menjadi pertimbangan Patih Gajah Mada. Akhirnya Gajah Mada menyusun taktik. Gajah Mada langsung datang ke Bali, menemui Raja Bali dengan damai menyatakan ingin menjalin kerjasama dan bersaudara. Rombongan Gajah Mada diterima dengan baik hati. Dalam kesempatan itu, untuk
juga agar hubungan semakin erat, maka Kebo Iwo ditawari akan dinikahkan dengan putri cantik dari Lembah Tulis Madura. Dengan perasaan yang tidak curiga, sedikit pun tidak curiga, akhirnya Kebo Iwo menyetujui atas permintaan rombongan dari Jawa. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, pertanda buruk dirasakan Kebo Iwo. Ombak besar, badai petir menggelegar, hingga perahu yang ditumpangi Kebo Iwo terombang-ambing badai. Kebo Iwo pun berenang melanjutkan perjalanan. Akhirnya, sesampainya di Jawa, sebagai mas kawin, maka Kebo Iwo diminta oleh Gajah Mada untuk membuat sumur bagi keperluan air penduduk. Kebo Iwo pun tidak keberatan hal itu karena sudah terbiasa melakukan hal itu di Bali. Kebo Iwo pun dengan sigap menggali sumur dalam sekejap, berhamburan dan banyak berterbangan karena kekuatan Kebo Iwo. Setelah mencapai kedalaman tertentu, terdengar kemudian komando dari Patih Gajah Mada. "Ayo!" Maka sumur ditutup. Kebo Iwo pun diuruk atau dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Alangkah terkejutnya Kebo Iwo. Dengan sigap ia menyemburkan lagi tanah itu keluar dari dalam sumur, lalu menanyakan maksud Mahapatih Gajah Mada dan menantang. Terjadilah pertempuran yang seimbang. Tidak ada yang kalah dan menang. Tanah seolah bergetar karena keduanya memiliki kekuatan yang sama. Kembali Kebo Iwo menanyakan Gajah Mada, apa maksud dari semua ini? Gajah Mada pun menceritakan cita-citanya menyatukan Nusantara. Akhirnya karena tujuan yang mulia, walaupun Kebo Iwo belum tentu kalah, tapi untuk kemenangan Bali di masa depan, agar tidak terjadi lagi kegaduhan, maka Kebo Iwo mengatakan rahasia kesaktiannya, yaitu berupa kapur bubuk. Mendengar kata-kata itu, Gajah Mada pun segera memukul bongkahan batu kapur sehingga remuk menjadi tepung yang ditaburi oleh Gajah Mada kepada Kebo Iwo. Kebo Iwo pun kemudian sesak napas, lalu mengemuskan napasnya demi keamanan dan kemakmuran Bali yang dicintainya di masa mendatang. Ya, demikianlah kesimpulannya. Tidak cukup kita dengan hanya kekuatan otot saja menjadi menang, tetapi perlu ada intrik politik dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar.